sebelum kita masuk ke bagian selanjutnya, kita perhatikan kembali terkait dengan modulus. Ketika kita diberikan misalnya modulus Z, sebagaimana didefinisikan sebagai akar X kuadrat tambah Y kuadrat, ini jika kita punya bilangan Z-nya, kompleksnya itu adalah X tambah Y atau X tambah YI. Nah, sekarang konsep ini, modulus ini kita bisa katakan juga sebagai mutlak. Mengapa? Karena ketika bagian ini, bagian imajiner dari, ketika imajiner dari Z itu sama dengan 0, atau yaitu di sini Y-nya sama dengan 0, maka makna dari modulus Z ini kan adalah modulus X. Nah, modulus X ini adalah nilai mutlak dari bilangan real, karena nanti ini rumusnya kan seperti ini juga, nilainya selalu positif, ambil positifnya. Maka ketika Y-nya 0 atau bagian imajinernya 0, maka modulus itu senilai atau semakna dengan nilai mutlak pada bilangan real, seperti itu. Kemudian konsep selanjutnya adalah kita tahu bahwa di bilangan real ada konsep urutan bilangan. Katakanlah kita punya X, Y saja ya, X, Y itu anggaplah X1, Y1, X1, X2 elemen real. Tentu ada konsep, ada hubungan begini, X1 sama dengan X2 atau X1 kurang dari X2 atau X1 lebih dari X2. Tapi ketika kita bicara Z elemen kompleks, katakanlah kita punya dua juga, Z1, Z2 elemen kompleks, maka sifat urutan ini konsep urutan di ini tidak langsung ditemukan, tidak bisa diinikan ketika Y-nya tidak 0 atau dia kompleks yang ada imajinernya, maka tidak bisa, tidak dikenal, kita tidak mengenal ini tidak ada. Katakanlah Z1 kurang dari Z2 atau Z1 lebih dari Z2, ini konsep yang tidak ada, konsepnya tidak ada di kompleks yang mengandung imajiner, jadi tidak ada urutan. Namun konsep yang ada hanya ini, kita bisa mengatakan yang ada itu yang mungkin adalah ini, Z1 mutlaknya itu kurang dari Z2 atau Z1 lebih dari Z2. Konsep ini ada kalau ini ada, kalau mereka tidak sama konsep ini ada. Ini untuk Z1 yang tidak sama dengan Z2. Jika tidak sama maka konsep ini ada, karena nilainya kan real. Selanjutnya kita akan tinjau kembali. Jika kita perhatikan definisi di awal mengenai kompleks, ketika kita tuliskan Z misalnya begini, Z ini bagian yang lain misalnya, ketika kita punya Z elemen kompleks, kemudian Z itu kita tulis sebagai X tambah Y, tidak usah ya, langsung saja. Maka kita punya hubungan seperti ini. Sebentar, kita punya hubungan seperti ini. Norma Z kuadrat itu sama dengan bagian real dari Z ini dikuadratkan tambah bagian imajiner dari Z ini dikuadratkan. Sehingga apa yang kita peroleh, kita memiliki ini, kita punya real dari Z kuadrat itu bisa langsung real dari Z itu ini pasti kurang atau sama dengan mutlak dari real Z. Ini pasti kecil sama dengan norma atau modulus dari Z. Dan selain itu juga kita punya imajiner dari Z ini kurang atau sama dengan imajiner dari Z mutlakkan kurang atau sama dengan norma Z.
Kemudian setelah saya memberikan tambahan sedikit ini, kita akan masuk ke konsep yang terkenal di real, banyak kegunaannya. Ternyata ini juga bisa muncul di bilangan kompleks, yaitu konsep ketaksamaan segitiga di kompleks. Ternyata kompleks ini juga ada. Bagaimana bentuknya? Kalau kita ingin berikan baik, berikut ini diberikan teorema ketaksamaan segitiga. Sebenarnya ketaksamaan segitiga ini memberikan kita gambaran mengenai salah satu bentuk dari batas atas jumlah dari dua bilangan kompleks. Seperti ini, Z1 tambah Z2 kurang dari sama dengan mutlak Z1 mutlak modulus Z1 tambah modulus Z2 yang tadi juga modulus. Berarti ini adalah batas atas dari jumlah modulus dari jumlah Z1 dan Z2, seperti itu. Kita hanya bicara batas atasnya untuk modulusnya, karena kan sebagaimana kita ketahui dia tidak memiliki sifat urutan untuk bilangan kompleksnya sendiri ketika dia mengandung bilangan imajiner. Selanjutnya konsep ini nantinya akan diberikan buktinya, tapi itu silahkan dicoba sendiri di bukunya. Di bagian ini nanti ada hintnya di latihannya, itu ada hintnya, petunjuknya, dan itu sebenarnya jika mengikuti petunjuknya maka akan lebih sederhana membuktikannya. Kita ingat bahwa konsep ini jelas ada di real dan sangat banyak gunanya. Ini ketaksamaan segitiga ternyata di kompleks juga ada. Salah satu akibat yang langsung kita peroleh dari sini serupa dengan di real adalah kita bisa membuat juga batas bawahnya ini. Jadi batas bawah dari modulus jumlah dua bilangan kompleks, yaitu modulus dari Z1 tambah Z2 itu lebih atau sama dengan mutlak dari selisih modulus Z1 dan modulus Z2, seperti itu. Sekarang untuk teorema tadi sebagaimana yang saya katakan tidak akan diberikan buktinya secara aljabar atau secara analitik, tapi kita akan lihat di gambar berikut ini bisa kelihatan bahwa memang hubungan ini pasti terbangun. Coba kita lihat, katakanlah kita punya bilangan kompleks Z1 dan Z2, berarti katakanlah Z1-nya seperti ini, kan bisa diwakili oleh vektor. Selanjutnya menurut sifat penyembelahan bilangan kompleks sebagaimana yang terjadi di vektor sama. Jadi kita bisa membuat ini karena kita sudah pelajari bahwa konsep di vektor ini, konsep di kompleks ini menyerupai konsep di vektor ketika kita menginterpretasikan atau merepresentasikan bilangan kompleks sebagai vektor. Nanti Z1 tambah Z2 itu seperti ini hasilnya. Jadi Z1 tambah Z2 nya seperti ini. Kalau kita perhatikan Z2 vektor itu kan bisa dipindahkan selama arahnya sama dan panjangnya sama. Jadi kita pindahkan ke sini Z2. Secara geometris kita bisa lihat bahwa Z1 tambah Z2 ini yang dari pangkal langsung ke atas ini jelas pasti lebih pendek daripada panjangnya Z1 ditambah panjangnya Z2. Karena dia berupa segitiga, ya, sangat jelas dari gambarnya. Dari situ kan kelihatan bahwa ini berlaku. Kemudian dilihat dari gambar ini, kapan kira-kira terjadi Z1 tambah Z2 itu sama dengan, karena di sini kan ada sama dengannya. Maka itu terjadi ketika Z1 dan Z2 itu segaris. Karena kalau Z1 Z2 segaris kan jadinya seperti ini. Ini Z1 misalnya sampai sini, Z2 misalnya sampai di sini. Ketika kita tambahkan Z1 dan Z2, saya pindahkan di sini hasilnya. Ini Z1-nya tadi. Z2-nya segini. Ikut yang ini Z2-nya. Mereka segaris, maka Z1 tambah Z2 itu yang ini sana. Berarti mereka sama dengan. Jadi kesamaan itu terjadi ketika kolinier atau segaris. Baik. Selanjutnya kita lihat akibat yang ada di bawahnya. Akibatnya itu ketika Z1 Z2 kompleks, maka modulus dari Z1 tambah Z2 itu lebih atau sama dengan mutlak dari selisih modulus Z1 dan Z2. Bagaimana kemudian membuktikannya? Kita akan memberikan bukti untuk yang akibat ini. Bukti dari akibatnya. Bukti akibat. Jadi kita buktikan akibat itu. Pertama, kita punya bilangan kompleks
kita punya bilangan kompleks. Ini mirip saja di real sebenarnya buktinya, karena sifat-sifat yang kita gunakan sudah kita perlihatkan bahwa dia ada juga di real, makanya sudah bisa digunakan. Pertama, kita perhatikan norma Z1 itu sama dengan norma Z1 tambah norma tambah Z2. Ini kurang Z2, iya tidak? Ini pasti kurang atau sama dengan norma Z1 tambah Z2 tambah norma minus Z2. Saya kira hal ini cukup jelas. Sehingga dari sini kita punya bentuk norma Z1 kurang norma Z2 itu kurang dari atau sama dengan ini, norma Z1 tambah Z2. Ini yang kita peroleh bagian pertama. Selanjutnya yang kedua, kita sebenarnya ganti saja, bisa kita langsung ganti saja karena sama saja yang kita lakukan. Jadi Z1 di sini tukarkan dengan Z2. Di sini menjadi Z2 tambah Z1 kurang Z1 kurang sama dengan di sini Z1. Ikuti polanya, Z2 tambah, kita ganti saja Z1-nya dengan Z2, Z2-nya dengan Z1 tambah minus Z1. Ingat, modulus itu negatif ataupun positif nilainya sama. Modulus negatif sama dengan modulus positif. Seperti itu. Ini kita peroleh bentuk Z2 kurang Z1 kecil sama dengan ini, Z2 tambah Z1 atau Z1 tambah Z2, komutatif, penyebelahan kompleks. Atau sederhananya supaya kita mengarah ke bentuk yang ingin dibuktikan, ini minus modulus Z1 kurang modulus Z2 kurang sama dengan Z1 tambah Z2. Ini yang kedua. Dari kedua hubungan ini, ingat modulus itu real, maka apa-apa yang ada di real bisa diterapkan di sini. Dari kedua hubungan ini kita peroleh hubungan ini sebentar dulu, sepertinya ada kesalahan. Baik, sepertinya masalahnya adalah kita tinggal mengubah bolanya. Caranya kita ingat kembali bentuk mutlak seperti ini. Ini kan bisa kita tulis, yang ini bisa kita tulis sebagai mutlak Z1 selisih Z1 dengan modulus Z2 kurang sama dengan Z1 tambah Z2. Kalau kita bawa ke bentuk real, X kurang dari A, di mana A ini bilangan positif, ini kan ditulis begini, senilai dengan ini, minus A kurang dari X kurang dari A. Selanjutnya kita bawa konsep ini ke yang akan kita buktikan, maka bentuknya ini adalah Z1 kurang Z2 modulusnya kurang sama dengan ini dulu ya, minus Z1 tambah Z2. Yang ininya sudah ada. Tinggal kita modifikasi supaya menyerupai, berarti ini menjadi minus Z1 tambah Z2 kecil sama dengan Z1 modulus Z1 kurang modulus Z2. Ini yang kedua. Dari bintang 1 yang kita peroleh dan yang kita peroleh di bintang 2, maka kita bisa menuliskan ini minus modulus Z1 tambah Z2 itu kurang sama dengan modulus Z1 kurang Z2 kurang sama dengan modulus Z1 tambah Z2, sehingga kita bisa tuliskan berdasarkan sifat di real, karena ini kan modulus nilainya real semua, maka kita bisa tuliskan mutlak dari modulus Z1 dikurang modulus Z2 itu kurang sama dengan modulus dari Z1 tambah Z2. Dari sini sudah terbukti akibat yang akan kita buktikan tadinya, yang kita mau buktikan tadinya. Seperti itu. Kemudian ada hasil menarik lainnya dari kesamaan segitiga dan akibatnya ini. Ternyata ketika kita melihat bahwa
seperti tadi yang saya katakan bahwa modulus Z1 itu senilai saja dengan modulus Z2 senilai dengan modulus minus Z2, karena ini senilai, maka kita bisa memperoleh hasil seperti ini. Dari teorema kita bisa peroleh modulus Z1 plus minus Z2, modulus Z1 plus minus Z2 itu kurang sama dengan modulus Z1 tambah modulus Z2. Kemudian ini dari teorema Kemudian dari akibat kita juga bisa menuliskan, dari akibatnya kita bisa menuliskan modulus dari mutlak dari modulus Z1 kurang modulus Z2 itu kurang sama dengan modulus dari Z1 plus minus Z2. Plus minus artinya di sini mau dikurangkan, di situ mau ditambahkan, seperti itu juga. Dari kedua hal ini kita bisa memperoleh hubungan seperti ini. Modulus Z1 ditambah ataupun dikurang dengan Z2 modulusnya itu kurang atau sama dengan modulus Z1 ditambahkan dengan modulus Z2. Tapi ini lebih dari atau sama dengan mutlak dari modulus Z1 kurang modulus Z2. Seperti itu. Jadi ini hasil yang cukup menarik dari teorema dan akibatnya di atas. Seperti itu. Berikut ini contohnya. Misalnya kita punya suatu bilangan kompleks Z yang terletak pada suatu lingkaran satuan, lingkaran yang jari-jarinya 1, pusatnya 0,0. Artinya kita katakan bahwa modulus Z itu sama dengan 1. Modulus Z sama dengan 1. Kemudian ketika kita mengenakan teorema di atas dan akibat di atas tadi, maka kita memperoleh ketika kita pindahkan pusatnya kedua ini, maka untuk lingkaran yang terletak di pusat 2 jari-jarinya nanti itu bagaimana? Ternyata jari-jarinya nanti yang mutlak Z kurang 2, atau bukan jari-jari sih, maka Z yang tadi itu kalau kita kurangi dengan 2 nilainya, itu nanti nilainya akan kurang sama dengan 3 dan akan lebih atau sama dengan dari 1. Mengapa? Ini gunakan kesamaan segitiga. Z kurang 2 modulusnya itu kurang sama dengan modulus Z ditambah mutlak 2. Begitu juga modulus dari Z kurang 2 lebih sama dengan menggunakan akibat modulus Z kurang 2 mutlaknya sama dengan 1. Kalau kita lihat secara geometris, kita bisa bayangkan seperti ini sebenarnya. Supaya lebih dipahami lagi, kita bisa gambar seperti ini. Katakanlah kita punya bidang kompleks seperti ini. Di sini 1, sini 1. Lingkaran dengan jari-jari 1, pusat 0,0 kan yang ini. Tentu di sini minus 1, di sini juga di bawah minus 1, seperti itu. Kemudian dipertanyakan ketika nilai-nilai Z yang ada pada lingkaran ini, kita kurangi dengan 2 koordinatnya. 2 itu kan berarti 2 ini kan artinya 2,0 ya. Bilangan kompleks 2,0 ini. Berarti 2,0 itu di sebelah sini, katakan di sini. Ini bilangan kompleks di sini kan 2,0. Sehingga kalau kita perhatikan jarak antara titik-titik pada lingkaran yaitu Z yang ini terhadap titik 2,0 itu bagaimana? Coba lihat. Ini nilainya kan tidak pernah lewat di sini. Jarak antara Z-nya kan paling dekat itu yang di sini. Ini yang paling dekat. Bisa dilihat dari lingkaran. Yang paling dekat dengan 2,0 adalah yang ini. Jaraknya seberapa? Jaraknya itu pasti 2 yang ini. Jaraknya 2, 1. Berarti yang kesana semakin besar. Berarti jaraknya lebih dari 1. Maka jarak Z yang ini tadi dengan 2 pasti lebih atau sama dengan 1 ini. Ini secara geometrisnya kita bandingkan dengan hasil di atas. Kemudian yang paling jauhnya kan di sini. Saya kasih warna biru. Yang paling jauhnya biru. Maaf, ini yang paling jauhnya biru, yang paling dekatnya tadi saya kasih warna ungu. Yang paling jauhnya kan di sini 1. Kalau kita tinjau gambar ini
Yang paling jauhnya 1, 2, 3. Berarti yang paling jauhnya itu 3. Maka jaraknya itu pasti Z yang lingkaran ini pasti berjarak kurang sama dengan 3 dari sini. Ini sesuai dengan yang ini. Seperti itu penyelesaiannya. Kemudian lebih lanjut lagi, ketika kita menggunakan akibat teorema segitiga tadi, ternyata bisa diperoleh hasil ini. Berlaku ini berapapun sukunya di sini pasti berlaku ini. Berapapun sukunya pasti berlaku kesamaan segitiganya seperti ini. Untuk membuktikan ini gunakan saja induksi. Dengan cara induksi akan diperoleh hasil ini. Pertama kan Z1 tambah Z2 kan jelas kurang sama dengan Z1 tambah Z2. Kalau mau diinduksikan berarti kita kelompokkan Z1 tambah Z2 sampai Zn kurang 1 tambah Zn, kita asosiatifkan dulu sampai Zn kurang 1. Berlaku kesamaan segitiga, berarti menjadi Z1 tambah Z2 sampai Zn kurang 1 dimoduluskan ditambah modulus dari Zn. Begitu seterusnya sampainya diperoleh yang ini. Secara induktif itu bisa seperti itu.